Jadi kondisi Danau Toba, air Danau Toba sekarang kan itu ya cepat dia susut dan cepat juga naik. Statementnya Pak LBP di beberapa media, bisa dicek ya di media, Oh, iya. bahwa dia berjanji akan menghilangkan keramba apung ini ya. Setiap pembangunan harus lihat dulu impact-nya kepada manusia, lingkungan, dan sekitarnya. 2,75 pada Nilainya? nilainya. Nilai siapa itu? Nilai Jokowi. Oh, dalam pengelolaan Dalam Danau Toba. pengelolaan Danau Toba. Dari Termasuk skala berarti 0 sampai dari 10. 0 sampai 10. Oh. Jumpa lagi pemirsa Main TV khusus di program Horas. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang dinamika politik di Indonesia dikaitkan dengan kepemiluan kita, khususnya Pilpres. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik dari kampung halaman Horas, yaitu tentang Danau Toba. Tema yang kita angkat kali ini adalah catatan kritis pembangunan Danau Toba. Wah, luar biasa nih catatan kritis ini. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita telah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan kepada para pemirsa, yaitu Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba, yaitu Dr. Andus Maruap Siahan MBA. Selamat bertemu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baru yang kedua adalah narasumber kita adalah Dewan Pakar Yayasan Pencinta Danau Toba, Dr. Insinyur Sahat Situmorang MM. Oh, si Hombing. Bang. Mohon maaf, harus diralat itu. Itu marga penting sekali itu. Iya, Dr. Insinyur, saya ulang saja ya. Ya. Dr. Insinyur Sahat Sihombing, MM, MH. Baik, kita horas dulu kita ini. Horas, karena ini horas. program horas. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja dulu tentang Iya. Danau Toba. Terus terang, saya termasuk yang termasuk menaruh perhatian dan bangga dengan Danau Toba. Tetapi Iya. saya melihat dari waktu ke waktu tidak ada suatu perubahan yang sangat luar biasa. Sementara berita itu begitu gencar sekali bahwa itu salah satu destination atau tujuan wisata di Indonesia gitu ya. Salah satu adalah suatu proyek strategis dalam tujuan wisata kita. Tetapi saya berkali-kali datang ke sana, tampaknya tidak begitu signifikan perubahan ini. Nah, untuk itulah maka para narasumber kita ini akan menjelaskan. Saya mulai dulu mungkin dari Pak Ketua Umum Yayasan. Bagaimana catatan kritis dari Maruap Siahan tentang Danau Toba kita ini? Yang pertama saya mau sampaikan bahwa IPDT tahun 95 itu Iya. itu didirikan sebenarnya untuk menjaga kualitas air Danau Toba. Sesuai dengan bahan baku. Didirikan apa tadi? Didirikan IPDT itu Bisa dibuat didirikan singkatannya supaya Yayasan Pencinta Danau Toba. Oke, Itu didirikan yayasan. tahun 95 Betul. oleh 70 tokoh-tokoh orang Batak dari semua kawasan itu. Ada yang jenderalnya, ada yang menterinya. Salah satu di antaranya. Salah satu Median Sirait, Oh, Raja Median Inal Sirait ya? Iya, luar biasa ya. luar Iya, biasa. iya. Kosmos Batubara ada di situ. Oh, ada ya. Semua jenderal-jenderal kita ada di situ Iya, pada iya. masa itu. Dan itu tujuannya mempertemukan pikiran gagasan dari semua tokoh-tokoh Iya, betul. untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba. Airnya harus layak menjadi air minum, bahan baku air minum. Lalu kuantitasnya itu harus terjaga di ketinggian Iya, volume. 902 sampai 905 DPL di atas permukaan laut. Harus tetap Harus bertahan ini. dijaga kuantitasnya. Nah. Lalu ketiga, adat istiadat budayanya itu harus dipertahankan. Makanya pembangunan itu harus berbasis Kearifan lokal kearifan gitu ya. lokal. Betul. Ya. Yang keempat itu keanekaragaman hayati. Itu harus dipertahankan. Bisa di breakdown satu-satu dalam seperti konteks Ihan. saat ini gitu. Seperti saat contohnya dulu kan kita ada Ihan, Iya, betul. Pora-pora. Iya. Itu banyak ikan enak sekali tuh. Oh, itu banyak sekali itu ikan. Udah jarang Coba itu cari sekarang. ikan hian nggak ada lagi tuh. Atau Itu. sulit dicari. Sulit dicari. Jadi itu bagaimana mempertahankan keanekaragaman hayati. Satu saya mau Dilestarikan. lebih dari Ya. beberapa poin tadi, Ya. yaitu tentang kualitas bisa air minum. Sekarang memang nggak bisa di Oke, air minum. sebelum ke situ, satu Oke. lagi, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Jadi kita bukan coba bahas untuk satu-satu. satu-satu. Apakah memang air minum di sana masih bisa layak diminum? Itu kami sudah uji tahun 2016. Ya. Itu sudah tercemar. Hasilnya Desember tanggal 13 2016. Ukuran tercemar bisa nggak di tercemar. skalanya atau apa? BOD, COD-nya itu sudah di atas nilai ambang. Oh, jadi nggak bisa Ya, diminum. Sudah Itulah. tidak bisa diminum. Itu kita datangkan langsung Sukopindo ke sana
kita bawa langsung inside. Inside ya. Langsung kita uji di permukaan 20 cm di bawah permukaan dan 20 meter kedalaman. Sampai sekarang jadi nggak bisa diminum. Tentu karena tidak ada perbaikan. Oh, berarti Jadi harus otomatis itu harus dilakukan pencegahan, jangan sampai ada pencemaran lagi. Supaya ada recovery untuk kembali ke kondisi air minum. sekarang sudah tidak bisa diminum, apalagi Tidak bisa. untuk ke depan gitu ya. Apalagi ke Ini depan, pemirsa harus pencemaran tahu membuat jangan-jangan tiba-tiba datang ke sana Coba. dibuat air minum gitu kan? Ada keramba di situ. Aquafarm, Betul-betul saya tahu, saya lihat Japa. sendiri tuh. Itu lihat semua itu. Ada nggak pengurangan keramba di sana? Oke. Jadi pencemaran itu hari demi hari bertambah terus. Ah, itu catatan kritisnya. Ya pemerintah memang tidak punya perhatian khusus bagaimana menyelamatkan air Danau Toba itu supaya bisa menjadi bahan baku air. Jangan-jangan tidak hanya tidak punya perhatian, tidak ada political will, kehendak politik Tidak ada mereka, political pemerintah will. pusat atau Jadi pemerintah daerah. sejak dalam pikiran tidak ada niat bagaimana air Danau Toba itu supaya layak diminum. Buktinya masih bikin lagi F1H2O itu, F1H2O lah bahasa iya, Indonesia iya. ya. F1H2O itu kan tidak bisa itu di apa air kelas 1. Itu hanya bisa di air kelas 2. Nanti legal kita akan bicara. Oh iya legal nanti Iya, kita legal coba kita wawancara akan nanti ya. bicara. Dan kita udah somasi hukumnya. dulu Iya. sebenarnya. Oh sudah pernah. Sudah kita somasi Injurni, Kemenpar sama Menteri Olahraga. Kita Dicuekin. Dicuekin ini yang kedua ini udah kita somasi. Waduh, nggak boleh gitu pemerintah ya, cuekin daripada masyarakat. Gitu. Baru yang kedua adalah persoalan katakanlah debit airnya. Iya. Kan ada batas tadi Iya, toleransi ada yang kan harus. 902 sampai 905. Sekarang kondisinya DPR. turun atau naik atau bagaimana? Jadi kondisi Danau Toba, air Danau Toba sekarang kan itu ya cepat dia susut dan cepat juga naik karena di sekitarnya itu kan ada tangkapan air, ya kan? Pas musim TAC-nya hujan dia itu, naik. ya kan? Jadi pas musim hujan airnya tidak ada lagi yang menyimpan reservoirnya tidak ada lagi, iya. otomatis itu permukaan Masuk naik. semua. Bisa 4-5 meter, 5 meter. Setelah itu turun lagi. Lalu setelah musim kemarau, drastis turun lagi. Jadi memang permukaan itu tidak lagi bisa dipertahankan di 902 sampai 905. Makanya pada musim kemarau dia itu sudah menjorok itu kan. Iya, ke betul. dalam. Nah, sekarang kita mau dengar Coba. suara dari Dewan Pakar dulu, yayasan. Apa sih masalah yang terjadi di sana menurut kajian sebagai pakar daripada Yayasan Pencinta Danau Toba? Terima Silakan kasih. Pak Sahat Siomi. Makasih Bang. Saya sebelum masuk ke dalam evaluasinya Bang, Ya. saya sedikit mau mengkirikan adalah masalah banyaknya digaungkan bahwa yang hadir ke Danau Toba hanya Presiden Jokowi. Ini saya mau klarifikasi kehadiran fisik betul. Beliau hadir ya. Ya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa yang membuat Perpres nomor 1 tahun 2014 adalah Tentu. Pak SBY. Masanya Jadi bukan Pak SBY. Jokowi gitu loh. Masanya SBY. Iya, dan tadi yang sampaikan Ketua Umum kita tadi bahwa apa yang sudah ditetapkan di dalam Perpres nomor 81 ini menurut kami tidak berhasil dijalankan oleh di pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi saya kasih contoh 3 pasal aja, Bang. Ya. Pertama, mengenai tujuan daripada pengelolaan tata ruang Danau Toba adalah salah satunya adalah menjaga air natio. Air kehidupan, air kehidupan. Air kehidupan ya. Nah, jadi kelas 1, bagus kelas 1 nih. Nah, dalam prakteknya tadi sudah contoh bahwa adanya F1H2O, adanya aquabike jet ski, itu nggak cocok di bagus kelas 1. Jadi merusak gitu ya? Merusak. Jadi nggak sesuai dengan tujuan daripada Perpres nomor 81 tadi, Bang. Yang kedua adalah kebijakannya pun. Kebijakannya diatur di dalam pasal 7 dan 8, ya, ternyata muncul tiba-tiba ada yang mengatur diperbolehkannya kerambah apung ya. Nah, nggak nyambung dengan tujuan. Tujuan dari pasal 6 katanya harus menjaga air natio. Tetapi kemudian diperbolehkan air yang bersih. kerambah. Iya. Air bersih. Betul, air natio, air kehidupan malah, air kehidupan. Iya. Air bersih, air Berarti kehidupan. Air natio mual nauli, air hanguluan. Betul. Ternyata justru tercemar ya? Karena di pasal 8 disebutkan diperbolehkan KJA ini, kerambah apung ini. Nah, pertanyaannya siapa yang memasukkan pasal ini? Kok nggak nyambung dengan tujuan dan kebijakannya gitu? Kebijakannya kan jelas menjaga air itu supaya untuk air natio. Dari segi peraturan presiden tadi yang dibuat oleh tapi di SBY. pasal 8-nya dibuat lagi boleh kerambah apung. Padahal kerambah apung itu jelas-jelas ini merusak
kualitas Tapi air. keputusan presiden SBY yang Kepres. sama dengan Kepres yang sama. Dengan Kepres yang sama. Artinya Kepres yang sama, pasal yang lain dengan pasal yang lain Tidak sinkron. kontradiktif. Tidak sinkron. Kontradiktif. Kontradiktif. Berarti ada di situ pesanan pasal di situ seperti apa itu dulu. Gitu Ketua ya. Menarik itu. Iya, Jadi menarik. Itu betul. Itu perlu Silakan tuh. Pak Ketua. ya, sambil menarik. Iya. Jadi ketika kita gugat Aquafam sama Japa, pasal itu yang dipakai. Zonasi kan diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Iya. Jadi pasal itu dipakai. Hmm. Yang kita gugat adalah ini harus dikembalikan kepada kualitas air nomor 1, tapi pasal itu dia pakai. Nah, sama- kenapa? sama Padahal yang kita Hotman tutup Paris. pasal yang lain. Betul. Jadi pemerintah melindungi pencemaran. Sengaja kali dibuat Ya, seperti itu ya, Akhirnya supaya terjadi pencemaran itu. PDT kan tim litigasi itu kan sebenarnya ingin berinisiasi untuk menguji ini di MK, ya kan? Karena Ya. pasal ini nggak sinkron. Nggak sinkron, Ya, betul. jadi tidak akan mungkin pembangunan kawasan Danau Toba dengan air yang kotor bisa mendatangkan wisman. Yang wisman loh, wisatawan mancanegara. Mancanegara. Yang- Karena pencemaran. Yang notabene dia sangat peduli dengan lingkungan Betul, hidup. betul. Nggak Eropa mungkin. sangat begitu peduli. Jadi kalau sekarang gagal, ya itu awalnya adalah tidak peduli pada lingkungan hidup. Baik. Itu Ya. kan Kepres dikeluarkan oleh masa SBY. SBY. Kepres tersebut masih berlaku sampai sekarang. Belum Masih. dirubah oleh Joko Masih Widodo. berubah. Masih berlaku. Mungkin menurut kajian dari pakar yayasan ini, kenapa sih kok tidak dirubah oleh masa Joko Widodo gitu loh? Padahal pasal itu berkontradiksi. Oke, gini Bang, kalau dilihat dari statementnya Pak LBP di beberapa media, bisa dicek ya di media, Oh, iya. bahwa dia berjanji akan menghilangkan keramba apung ini ya. Ya, zero. 2021 saya cek ada, Zero 2022, dan Ya. bahkan 2023 dia berjanji akan menghilangkan sekitar 800 KJA. Dia ngomong begitu Dia ya, ngomong di 2021. media Bang, di media ada, bisa dilihat di media online. Tapi kemarin saya 19 Januari 2024, saya muter-muter di Danau Toba, wah itu Bang, sepanjang pinggir pantai itu malah Keramba nambah, semua. bukannya hilang, Ah. malah nambah. Jadi ini, saya kadang-kadang bertanya, ini pada saat dia mengucapkan itu, apakah memang sesuai dengan hati nurani nggak mau menghapus itu sebenarnya? Atau hanya mau menghibur? Atau jangan-jangan bukan kewenangan Pak Luhut, atau Danau Toba itu termasuk di bawah kementerian apa? Kementerian Enggak, kalau dalam struktur Bang, dia Iya. Dewan Pengarah Bang. Iya. Dalam struktur di sesuai Perpres Bang, Iya. atau sesuai dengan apa namanya, BODT, dia merupakan Dewan Pengarah BODT Bang. Betul. BODT kan juga berperan untuk mengelola kawasan Danau Toba Iya, di bawah presiden. di bawah presiden, betul. Artinya Luhut nggak ada nggak punya kewenangan dong di situ kalau begitu. Ada, dia kan ketua Dewan Pengarah, Oh. membawahi badan pengelola, Hmm. sehingga membawahi juga pelaksana ya, yaitu pelaksana adalah Menteri Pariwisata. Kalau dia Pelaksana. di BODT ya, Dia di strukturnya. atasnya ketua Dewan Pengarah Iya betul. Luhut. Ya. Artinya Masuk ke pencemaran Jakarta. itu Luhut harus ikut bertanggung jawab dong. Bagaimana? Ya kan masyarakat kan selalu meminta kepada Luhut. Betul. Pak Luhut bagaimana dengan masalah pencemaran akibat daripada keramba apung? Dan bahkan ada statementnya Pak Luhut, memang keramba ini menyebabkan tumbuhnya juga apa namanya tumbuhan-tumbuhan itu gulma, tumbuhan gulma yang karena dia mengkonsumsi sisa pelet makanan itu. Betul, betul. Ya. Begitu apa ya? Apa namanya itu, Bang? Gulma itu apa namanya? Tumbuhan itu yang banyak di Danau Toba sekarang. Eceng gondok. Eceng gondok. Eceng gondok. Iya. Jadi di mana ada KJA, kalau dilihat nanti Bang sana, itu eceng gondok juga tumbuh Iya. sangat banyak. Cepat dan pertumbuhannya itu. Ya itu mengganggu sekali kualitas air Danau Toba ya Bang ya. Iya. Nah, seperti itu gambarnya. Kita kembali dulu Jadi dari sudut katakanlah Luhut Binsar Panjaitan ini ya, LBP ini ya. Menurut pengamatan daripada catatan kritis dari yayasan sebagai ketua umum, apakah memang Luhut Binsar Panjaitan ini, kita sebut aja nggak apa-apa kan? Nah, Nggak apa-apa. serius nggak menangani di sana? Jadi isu Danau Toba itu saya melihat menjadi komoditas politik. Jadi sebelum LBP memberi perhatian ke Danau Toba, itu YPDT yang langsung enhance involved ke Terlibat, Kemenpar sama teman-teman Arif Yahya dan lain-lain. Lalu kita ajukan draft BODT.
Belum ada nih isu-isu nih Pak Luhut ini di sini. Ini kita ajukan draft. Waktu itu masih Rizal Ramli. Nah, draftnya apa itu? Draftnya kita bikin. Pokoknya ada draft kita untuk BODT. Untuk BODT. Jadi BODT Badan ini draftnya Pengelolaan ini Danau pertama Toba. dari YPDT. Itu perlu dicatat. Badan Pengelolaan Danau Toba kan Iya, gitu ya? Iya. Artinya Jadi ada kita kasih draft, lalu kita review dengan Otto Hasibuan karena dia kan penasihat hukumnya Rizal Ramli. Lalu kita susun itu maraton kita 1 bulan, lalu kita serahkan sampai kepada Rizal Ramli. Lah dalam perjalanan draft kita itu berubah wujud semua dari yang bernuansa bernuansa kearifan lokal, mengutamakan masyarakat sebagai stakeholder, Iya. menjadi liberal. Lalu saya protes waktu itu. Yang tidak ada zonasi si bisa, itu yang mestinya adalah draft gitu adalah pembangunan kawasan Danau Toba secara keseluruhan dan holistik, berbasis budaya, itu menjadi liberal. Nah, bisa nggak Jadi, dikasih? Ya, silakan. kira-kira artinya begini. Ini Pak Luhut kan militer, dia kan. Mantan militer. Mantan militer. Sekarang nggak lagi lah. Iya, mantan militer. Dia purnawirawan. Terbiasa bertindak cepat kan. Nah, Iya. Dan ya kita hormati juga itu. kita hormati. hargai. Kita hormati dia. Iya, kepemimpinan militer ini kan kita harus contoh juga. Bertindak cepat. Tetapi kadang-kadang bertindak cepat kalau tidak well managed, Well managed. Iya, ya manajemen yang baik. bisa menabrak beberapa proses yang mestinya harus dilalui dulu. Contohnya ini, barangkali. Saya dari tahun 2007 sudah di Cina, bolak-balik tiap tahun. Cina itu belum CAFTA, dia persiapkan SDM loh, dengan sungguh-sungguh. Lalu dia siapkan juga produk-produk. Jadi mereka itu baru bangun infrastruktur. Saya lihat itu di Shanghai tahun 2007 itu masih biasa itu bangunan. Iya, iya. Saya bolak-balik Shanghai tahun 2007, belum CAFTA loh, 2010 CAFTA, kan? Lalu setelah CAFTA, infrastruktur sudah ready, tetapi produk SDM-nya udah ready. Sekarang kita Kalau di Danau Toba gimana? kita Infrastrukturnya dulu, baru SDM-nya. Jadi artinya development dulu, bukan sosialisasi dulu. Kita harus memulai dulu sosialisasi, lalu Masyarakat setempat. iya, baru persiapannya. Betul. Ya kan persiapan mereka itu namanya produk. Sama kayak gini. Kita bikin pabrik ini, ya kan. Kita bikin pabrik ini besar. Lalu bikin juga mesin-mesinnya. Coba kalau itu minjam. Ini minjam dananya. Tapi tidak ada produk. Tidak bekerja. Ya itu artinya Tidak apa? berproduksi. Itu kan bisa disita itu dan harta-harta yang lain, kolateral yang lain bisa disita. Artinya dari penjelasan lain tadi bahwa pembangunan di Danau Toba itu infrastruktur dulu, baru manusianya bisa Manusianya boleh dulu. jadi idealnya. Idealnya manusia Idealnya dulu, makanya SDM dulu. Artinya baru ada produk kreatifnya, sudah itu baru development. Kasih orang lain masuk development. berarti Cina itu sangat bagus dong membangunnya. Iya. Artinya Jadi jangan kita contoh Cina itu separuh hanya di ujungnya. Itu namanya piramida terbalik yang lungsep. kalau boleh saya melihat ada perbedaan dong kalau begitu. Kalau di China Iya. berarti manusia atau masyarakat sekitar itu sebagai subjek pembangunan. Iya. Kalau di Indonesia atau di Danau Toba Jadi objek. masyarakat saya itu jadi objek. Mau tak mau kau ikutin apa yang kulakukan. Iya. Kira-kira Jadi- begitu. Jadi pendekatannya Iya. mungkin begitu ya. Jadi kalau di IPDT itu berpikir begini, bahwa objek utama itu subjek itu adalah manusia. Subjek ya, pelaku dalam suatu pembangunan. Lalu relasinya dengan alam semesta. Ya. Lalu inilah akal budi ini menjadi infrastruktur yang paling besar. Itu kecepatannya eksponensial. Bahkan kalau kita X pangkat R, Ya, ya Gaussian. ya. Kalau belajar kuantum ya, manusia ini kekuatannya luar biasa. Kalau infrastruktur itu linear, makanya portofolio pengembangan pariwisata itu 65% itu adat budaya, seni, karya. Nih loh itu, dan ini. Lalu 35% itu alam semesta. Makanya kita harus sustainable development. Setiap pembangunan harus lihat dulu impact-nya kepada manusia, lingkungan, dan sekitarnya. Lalu man-made itu buatan manusia hanya 5%. Jadi yang dipikirkan Pak Luhut dan Jokowi, porsinya 5%. Iya, iya. Jadi kalau kita kasih skor pada hari ini 2,75 pada Nilainya. Nilai siapa itu? Nilai Jokowi Oh, dalam pengelolaan dalam Danau Toba. pengelolaan Danau Toba. Dari Termasuk skala berarti 0 sampai dari 10. 0 sampai 10. Oh, Kasih berarti 2,75. 2,75 berarti Ya. Nanti sekitar kalau ada 7, perdebatan, nanti sekian. kita undang dalam perdebatan ilmiah. Kenapa kita kasih dia food estate 0? Ada alasannya. Kenapa kita kasih dia untuk infrastruktur 8?
Ya, karena semua kita puas dengan infrastruktur. puas. Tetapi kalau kita lihat portofolio, infrastruktur hanya 5% dari 100%. Jadi kalau dia 8% nilainya, dikali dengan 5% hanya nilai 4. Jadi dengan kata lain, bahwa dengan 2,75 nilai dalam pengelolaan Danau Toba gitu ya, berarti gagal dong pembangunan di sana, boleh dikatakan dari skala 0 sampai 10. Jadi saya mengatakan, Karena berhasil itu saya minimal di angka mengatakan 7 soal kan? gagal relatif dari parameter masing-masing ya. Biasanya Tapi dari angka kalau 0 sampai 10, nilai 0,275 itu kan nilai E. Kalau kita bukan E dihapus. lagi. Itu bukan nggak bisa ujian, nggak bisa kuliah lagi. Udah drop Tergantung out dia. Kalau kami di ITB itu nilai apa itu bisa E atau kita kan nggak kenal nilai Udah F. nggak ada lagi itu dah. Nggak ada F soalnya. Udah Nggak F. ada E. E. Jadi disatukan dengan E. Iya. Artinya gagal kan? Ya, Bang, aku gini Bang. Bukan gagal, Mengulang. tidak berhasil. Nah, Tidak berhasil. berarti mengulang kan mata kuliah itu? Mengulang. Bisa remedial lah, bisa remedial. Aku gini Bang yang Burus. Sebenarnya Iya. kan aku sebenarnya yang menyoroti begini Bang. Mungkin masyarakat perlu disadarkan Bang. Selama ini Iya. kan Luhut itu kan selalu menjelaskan bahwa hanya Pak Jokowi lah yang membangun Danau Toba. Iya. Tapi itu kan secara fisik tadi. Iya. Ya, Membangun, tapi 5% loh portofolio. Yang non itu. fisiknya, saya kebetulan kan juga sering ke Danau Toba sekarang Bang. Iya. Pelayanannya, hospitality-nya itu waduh sudah benar-benar nggak mendukung sebagai daerah pariwisata Bang. Sebagai destination ya. Iya, jadi nggak dibangun, soft kompetensi nggak dibangun, manusianya nggak dibangun, SDM unggul nggak dibangun. SDM. Jadi menurut saya tadi bagaimana dibangun pun infrastruktur kemudian akan hancur kalau SDM nggak didukung. Kalau begitu, kita sudah bahas ini persoalannya Iya. kan. Ini walaupun waktu kita singkat, saya Iya. kira persoalan ini sudah coba kita urai. Urai, ya. Sekalipun kalau misalnya ada suatu seminar nanti akan banyak yang kita kemukakan. Kekurangan-kekurangan kalau Betul. tidak mau disebut kegagalan. Kira-kira Bang Sahat sebagai Dewan Pakar dari IAS, apa solusi yang ditawarkan untuk penanganan Danau Toba supaya tidak terjadi yang seperti yang sekarang itu? Misalnya, Ya. katakanlah tidak terjadi air natio, air yang bersih. Air bersih. Baru kemudian pencemaran lingkungan. Apa yang ditawarkan kepada pemerintah, siapapun nanti yang terpilih gitu ya. Baik. Bisa saja yang terpilih nanti 01, 02, 03, terserah lah Ya, gitu ya. siapapun mereka. Nah, apa yang ditawarkan oleh yayasan ini untuk perbaikan Danau Toba? Kita tidak boleh biarkan ini dong. Iya, Nah. betul. Iya. Pertama, kalau saya, Bang, dari sisi aspek legal ya, artinya Perpres nomor 81 tahun 2014 itu harus direvisi, terutama yang memperbolehkan keramba apung ada di Danau Artinya Toba. dihapus lah itu keramba apung Harus itu. dihapus. Ya, Nol supaya saja ya. kembali kepada tujuan di pasal 6, air natio tadi ya, air Iya, kehidupan. iya. Kalau itu masih ada, pasti ini main silat lidah ini. Iya. Antara pasal 6 dan pasal 8. Tapi bisa masalah baru. Artinya kalau Iya. kita tiadakan masyarakat setempat, apa penghasilan kami? Nah. Kami kan harus hidup. Kira-kira bagaimana solusi? Betul, bisa Ya. Bang. Kami sebenarnya dari PDT sudah memberikan satu alternatif. Iya. Yaitu gini, misalkan karena dia air kualitas satu Bang, Iya. bisa membuat misalkan seperti pabrik air mineral. Wah, itu nilainya besar beralih. banget. Iya, Beralih. Jadi masyarakat bisa bekerja di pabrik itu. Oh. Dan coba bayangkan Bang, orang Batak 6 juta orang Bang minum air mineral Danau Toba, berapa triliun tuh Bang omsetnya Bang? Oke. Sampai ke Sumatera. Iya, Sumatera. iya. Bila penting ekspor ke Singapura. Bisa jadi artinya Ke income-nya Perancis bisa lebih tahu besar Bang. daripada Berkali-kali. kerambah itu Ke kan. Eropa kita ekspor Bang, bila perlu Bang. Ada ahli Itu PDRB-nya yang sekarang hanya ahli berapa? bisnis lah ya. 15 ahli- juta, 18 juta itu mestinya bisa Artinya- 80 ke 100 juta. dong. Artinya yayasan ini punya solusi gitu ya untuk iya, rakyat di sangat. sana gitu ya. Asal mau didengar aja Bang. Artinya aja. pemerintah mau dengar atau tidak? Pemerintah yang akan datang loh. Betul. Kalau pemerintah ini kan sudah mau berakhir, tinggal Ya kalau yang kita harapkan sih pasti mau dengar Bang, kita harapkan. calon manapun yang menang nanti Iya. gitu kan. Nah, Iya. artinya ada suatu bisnis baru yang ditawarkan. Iya. Apakah bisnis baru yang ditawarkan ini sudah dilakukan oleh yayasan kajian dalam studi kelayakannya, misalnya seperti itu? Ya, sebenarnya kan itu sangat sederhana Bang kalau air Oke. baku kan, karena saya pun baru berenang di sana, saya itu memang bisa dijadikan jadi bahan baku tuh air mineral ya. Nah yang kedua Bang, saran saya adalah masalah event-event yang sifatnya tadi mengotori air Danau Toba ini harus dievaluasi, karena banyak juga misleading dikatakan memberikan pendapatan atau uang di Danau Toba sebesar 1,7 triliun. Oh, Nah, ini 1, 7 triliun. apa itu? Uang, Katanya kemarin uang tuh, atau apa itu? katanya uang menambah pendapatan di Danau Toba itu sekitar 1,7 triliun dari satu event, yaitu event jet ski.
Itu maksudnya uang beredar, uang nambah kawasan Danau Toba atau efek ekonominya Ya, Indonesia? efek ekonomi enggak, itu Danau Danau Toba. Toba. Jadi saya coba gitu-gitu, Itu Bang. dana sekian besar itu dari APBN atau Ini- bagaimana? Mungkin gini, Bang. Ya. Jadi ketika itu kegiatan ada, mungkin orang masyarakat membeli makan, hotel, ongkos pesawat, menciptakan satu Wah, perputaran uang. Perputaran uang diperkirakan 1,7 triliun. triliun setiap event. Satu event yang jet ski internasional yang Iya, tanggal iya, 22 sampai 26 November. Bisa. Tapi nggak mungkin, udah saya hitung, Bang. nggak sampai itu ya. Paling top itu, Bang, 100 miliar, Bang. 100 miliar. Iya, karena Jadi itu berarti hiperbola dong, dibesar-besar Hiperbola. seolah-olah besar gitu. supaya diperbolehkan lagi kegiatan berikutnya. Supaya opini publik terbius. Terbentuk, Gudang ya. lo. Betul. Gudang lo kata orang Batak kan. Ya. Banyak lo. Kita gitu bisa kan. berani hitung-hitungan Itu ya. benar loh, itu perlu dicatat loh. Itu Iya. angka itu datang dari mana? Makanya. Datang dari angka yang real M1, M2. Kalau kita lihat Iya. uang beredar, ya Iya. ada M1, M2, ya betul. kan? Kalau M1 itu misalnya uang beredar di masyarakat lah, simpel lah ya. Kalau mau M2 kan apakah ada tambahan giro Deposito, dan jangka ya. panjang? Supaya pemirsa kita Ya. M1, M2 bisa didefinisikan. Jadi kalau uang beredar itu kan ada definisinya M1, Iya. Satu ya. ya kan? Di- M1 itu adalah uang giral atau kartal yang atau logam yang ada beredar di tangan Iya, masyarakat, Di tangan masyarakat, oke. ya kan? Artinya ketika misalnya ada event, bener nggak ada uang beredar itu di tangan masyarakat? Simpel sebenarnya, cek di bank. Jangan-jangan dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Ya, jangan diklaim itu Saya nanya uang dulu nih, beredarnya bukan diklaim, saya mau nambah. nanya. Jangan diklaim itu Nah. nambah di situ, tahu-tahu ya, sebenarnya pesawatnya bayarnya di Jakarta. Nah, Di Medan, Ah. travelnya bayarnya di Medan. Ah. Sebenarnya uang beredarnya coba di hitung. real The real di kampung itu tidak ada ini berputar gitu loh, di situ. Pak. Justru saya berpikir, saya kan F1, F1, H2 itu saya ke sana langsung setelah selesai. 1 minggu saya evaluasi. Saya tanya-tanya, bagaimana? Berapa kamu punya modal untuk bikin Ya. daganganmu, kulinermu dan lain-lain? Pada rugi loh. Artinya kalau dilihat dari uang beredar, ini dari uang yang beredar itu berubah menjadi investasi atau bahan baku yang membuat uang beredarnya turun loh. Hati-hati, jangan-jangan dengan ada event ini kawasan Danau Kalau Toba rugi. makin miskin. Hmm. Jadi ketika misalnya ada yang mengklaim 300 miliar, cek aja lo di bank sama di uang masyarakat. Bener nggak? Apalagi ada klaim 1,7 triliun, dicek loh. Karena kalau ada 1,7 triliun dibagi dengan 180.000 penduduk kawasan Danau Toba, itu PDRB-nya naik berapa persen loh? Saya udah coba hitung, Jadi, Bang. maksudku gini, Iya. tidak boleh kita menuntun orang buta dengan cara yang salah. Kawasan Danau Toba memang banyak yang kurang literasi. Literasi. Indonesia kan rendah literasi. Iya, betul. Justru pada orang rendah literasi kita memberi angka-angka yang jujur. Betul. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara membangun Danau Toba? Pertama, Ya, ini penting nih. kejujuran. Kejujuran, satu. Ya, makanya grand design-nya harus jujur, harus ada well managed. Berarti Pengelolaan grand yang baik. design-nya dong. Ya, ya. Makanya ketika ada Perpres 81 tahun 2014, itu kan ada grand design, itu harus sinkron, nggak boleh tabrak satu dengan yang Pasal lain. dengan pasal. Pasal Ya. dengan pasal. Artinya dasarnya saja sudah tak beres. Lalu gitu ya. kalau Sinkron, dilihat ya. Perpres 81 itu kan mengkolaborasikan berapa kabupaten di semua kawasan Danau Toba. Yang kedua. Tiba-tiba muncul BUDT yang hanya mengelola 500 hektar. Itu Betul. loh. Tugas Selain BUDT kejujuran, apa lagi yang hanya- kedua? Kalau kan Thomas Stanley bilang apa? Apa itu? Selain Ya, kejujuran. kejujuran. Nah, apa lagi? Itu kan apa? High disiplin. Oh. Jadi orang-orang Batak memang harus disiplin. Kerja keras. Disiplin. Berarti Ya perlu kan? Banyak ide. berarti peningkatan sumber SDM. daya manusia Oh, iya, kan? iya, memang SDM. SDM. Etos kerja gitu ya. Banyak ide, jangan lupa juga. Iya, memang pasangan hidup juga. Ini nomor 5 loh itu. Ya. SDM. Itu SDM. Ya, intinya SDM yang pertama. Ya kan? Makanya pembangunan itu mendahulukan SDM. Karena apa? Membangun manusia, retainya itu cepat. Bisa 2-3 tahun loh setelah tamat. Ini ITB contohnya ini ya. Sorry ya, ini. Ini ada bicara soal UKT kemarin itu. Saya pikir ini negara lagi di mana ini? Orang UKT cuma 24 miliar. Ini bikin kereta cepat Bandung Jakarta itu 110 triliun loh. Retailnya bisa 60 tahun, bisa lebih 100 tahun. Ini loh, kalau kita membangun SDM, retailnya setelah tamat dia hanya 2 tahun loh. Bisa kembali ya? Iya, returnnya? kenapa nggak dikasih student loan contohnya ya? Misalnya. Sama juga di kawasan Danau Toba. Daripada membangun Daripada infrastruktur. membangun infrastruktur yang berimpact
Apalagi- linear, bangunlah manusia. Apalagi membangun infrastruktur itu kontraktornya saya kan. Ya bangunlah manusia. Itu dulu ya, bangun manusia. SDM unggul ya. Lalu apa yang dibangun dalam manusia itu? Baik. Pertama, Karena- sejak dia sebelum lahir. Oke. Berarti dalam embrio sampai dia Artinya beri makan gizi sebelum dia lahir gitu ya. Danau Toba sumber protein. Sekarang dicemari. Baik, karena waktu kita terbatas sekali, kita masuk ke closing statement. Silakan Pak Sahat sebagai Dewan Pakar, silakan sebagai closing statement. Baik, terima kasih Bang. Yang pertama adalah bahwa kita harus jujur tadi, berintegritas dalam membangun Danau Toba. Ya, kita harus jujur. Jangan lagi diberikan informasi masyarakat yang tidak benar. Ya, jadi kemudian kita harus lakukan satu pembangunan kawasan Danau Toba yang memang sesuai dengan tujuannya tadi. Iya. Untuk air kehidupan, air natio, kemudian membangun pariwisata memang yang juga membangun kearifan lokal dan juga menjaga ekosistem. Ekosistem. Iya, Iya. jangan hanya membangun pariwisata internasional, tapi merusak ekosistem dan tidak melihat lokal hero, lokal konten. Iya, iya. Itu mungkin dari saya, sehingga mungkin kami juga menyarankan agar perlu ditinjau kembali Perpres nomor 81 tahun 2014. Termasuk juga dievaluasi event-event yang internasional Event-event yang internasional. boleh Betul. kemungkinan merusak lingkungan. Dan itu kerjasama dengan lokal sangat minim sekali, Pak. Minim ya. Karena waktu saya itu di jet ski saya terlibat. Saya sudah punya perusahaan yang aktif, juga udah nggak dilibatkan. Di Saya situ. ikut rapat tapi hanya nggak dianggap lah juga gitu. Bagaimana dengan UMKM lokal? Iya, iya. Dan saya udah wawancara juga dengan UMKM lokal, mereka sama sekali tidak ada Artinya pelibatan itu. masyarakat sangat minim kira-kira Sangat minim, gitu. betul. Baik. Kemudian silakan sebagai ketua Jadi- yayasan closing statement. Eh, Kalau boleh sekaligus solusi. kalian solusi. Membangun satu kota itu harus based on trust, truth, justice. Itu yang pertama. Membangun city adalah membangun manusianya dan lingkungannya. Karena itu kearifan lokal itu menjadi sangat penting. Lalu sumber daya manusia itu paling utama. Dan sumber manusia yang dalam 3 dimensi itu ethos, logos, dan theos, logos, dan ethos. Jangan dibalik. Ya. Jangan ethosnya atau logosnya baru theosnya. Jadi Dikaitkan dengan Danau Toba. dikaitkan dengan Danau Toba. Nah, Iya, silakan. bagi teman-teman yang memang percaya kepada Tuhan di sana, ya peganglah iman itu dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi oportunis dan pragmatis. Ya. Di situ Ya. kata kuncinya. Iya, kata kuncinya berlakulah sejak dalam pikiran itu adil dan jujur dan menjadi terang. Karena itu siapapun yang hadir di kawasan Danau Toba untuk membangun, pertama kata kunci adalah jujur. Bangun SDM-nya, bangun imannya, bangun logosnya, Wah, bangun luar etosnya. biasa. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih nih Ketua Yayasan dan Dewan Pakar. Pemirsa Main TV, tak terasa waktu berlalu. Tetapi dapat kita petik suatu kesimpulan bahwa pembangunan suatu daerah, khususnya Danau Toba, harus kita mulai pembangunan sumber daya manusianya, termasuk pembangunan kemampuan kapabilitas, baru kemudian integritas, dan juga tidak lupa membangun adalah semangat dalam suatu pembangunan. Artinya manusia menjadi subjek pembangunan. Jangan sampai terjadi yang dalam diskusi kita tadi mengemuka bahwa lebih mengedepankan pembangunan fisik atau infrastruktur. Oleh karena itulah Danau Toba harus kita bangun berbasis kepada manusia yang ada di sana, di sekitar itu, dan berbasis juga kepada kearifan lokal. Pemirsa Main TV, sampai jumpa kembali di program Horas berikutnya. Horas